Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Nurul Istiqlal. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengawasan lembaga keuangan syariah yang berjudul Sejarah Asuransi Barat, Indonesia, dan Islam. Sejarah asuransi Barat. Sejarah asuransi dapat dilihat dari awal mula adanya asuransi di dunia. Menurut beberapa sumber, asuransi telah ada sejak zaman kerajaan Yunani. Konsep asuransi sudah berkembang sejak masa Romawi dan pemerintahan Alexander Agung. Konsep ini terlihat ketika ada anggota sebuah perkumpulan yang meninggal atau sakit, dan anggota yang lainnya mengumpulkan uang untuk memenuhi atau memberikan santunan pada anggota yang sedang terkena musibah tersebut. Lahirnya perusahaan asuransi pertama di dunia. Sejarah asuransi yang berkembang pada tahun-tahun berikutnya terjadi di negara Inggris, tepatnya di London. Berdiri perusahaan asuransi pertama di dunia, didirikan pada tahun 1688. Perusahaan tersebut muncul dari sebuah kedai kopi kecil yang bernama Edward Lloyd's, yang namanya dipakai sebagai nama perusahaan asuransi pertama di dunia. Sementara itu, di benua lain, misalnya Amerika Serikat, perusahaan asuransi yang dibangun pada saat itu adalah Philadelphia Contributorship for the Insurance of House from Lobby's Fire. Beberapa perusahaan ini didirikan oleh Presiden Amerika Serikat pada saat itu, yaitu Benjamin Franklin beserta beberapa rekannya pada tahun 1752. Pada kontributor atau menolak pemberian klaim asuransi yang diajukan oleh nasabah, jika rumah yang dibangun tidak sesuai dengan standar bangunan yang sangat ketat. Hingga saat ini, perusahaan asuransi penanggulangan kebakaran ini masih aktif hingga saat ini. Sejarah asuransi sebelum Masehi. Sejarah asuransi dimulai melalui bidang perdagangan antara perdagangan Babilonia dan Tiongkok. Jenis asuransi yang mereka gunakan pada saat itu pada barang dagangan mereka, yang mana jaminan yang diberikan adalah perlindungan resiko barang hilang di tengah laut atau dirampok. Dokumen tersebut menjelaskan metode penjaminan asuransi untuk pertama kali terhadap barang dagangan mereka pada saat itu. Pinjaman barang tersebut diserahkan kepada pihak notaris. Selama zaman kuno mulai berevolusi. Jenis-jenis asuransi semakin dikembangkan oleh bangsawan Romawi dari Yunani. Dan diantaranya adalah asuransi kesehatan jiwa, inisiasi. Ini sudah diadakan dari tahun 600 sebelum Masehi, yang mana konsepnya berupa santunan kepada anggota keluarga apabila ada yang meninggal dunia, seperti santunan berupa biaya pemakaman. Sejarah asuransi syariah. Di sini di Indonesia, asuransi bermula sejak kedatangan bangsa Belanda ketika menjajah Indonesia. Asuransi pada era penjajahan lebih mengarah pada suatu mekanisme untuk mengamankan aktivitas perdagangan pemerintah kolonial pada sektor perkebunan dan perdagangan. Pada saat itu, Indonesia terkenal dengan komoditas alamnya seperti kelapa sawit, rempah-rempah, tembakau, dan lain sebagainya. Dalam rangka mengeksploitir komoditas tersebut, pemerintah kolonial Belanda membuat sistem mekanisme jaminan agar bisnis mereka memiliki perlindungan terhadap risiko panen hingga pengiriman hasil panen tersebut ke negara Belanda. Perkembangan asuransi di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu periode penjajahan Belanda dan setelah kemerdekaan. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu asuransi di masa penjajahan Belanda. Asal mula asuransi memang berkembang pesat di negara-negara Eropa. Oleh karena itu, asuransi yang ada di Indonesia dulunya juga dibawa oleh orang Belanda sekitar tahun 1800-an, berbeda dengan di negara-negara Eropa. Perusahaan asuransi yang didirikan oleh Belanda di Indonesia juga dikhususkan bagi orang-orang tertentu, terutama kaum elit dan orang Belanda sendiri, karena asuransi tersebut diajukan untuk
menunjang kepentingan perdagangan dan bisnis mereka. Setelah terjadinya Perang Dunia Kedua yang terkenal dengan imbasnya dahsyat tersebut, ternyata juga berimbas pada perusahaan asuransi milik Belanda di Indonesia. Bahkan tidak sedikit perusahaan asuransi yang rugi dan bangkrut setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, yang saat itu di Indonesia juga tengah mempersiapkan diri untuk merdeka. Di sini baru dimulai babak baru sejak asuransi di Indonesia. Yang kedua yakni asuransi setelah kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, asuransi di Indonesia mulai berkembang dan dapat dirasakan oleh masyarakat pribumi. Pada akhirnya, asuransi milik Belanda bernama Nederland Indisleven Verzekering en Leven Maatschappij diambil oleh pemerintah Indonesia dan namanya diganti dengan PT Asuransi Jiwasraya. Setelah itu disusul oleh Asuransi Jiwa Bumi Putra pada tahun 1912. Demi kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia juga membuat perusahaan-perusahaan baru yang bergerak di bidang asuransi, seperti asuransi Rasa Raharja yang fokus pada resiko laka lantas, Perum Taspen asuransi dan tabungan pegawai negeri, Perum Asabri asuransi untuk akabri, dan Jamsostek asuransi tenaga kerja perusahaan swasta. Kemudian pada tahun 80-an sudah banyak perusahaan-perusahaan asuransi yang berdiri di Indonesia seperti Allianz, Cigna, Aya Finansial, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yakni asuransi modern di era masa kini. Produk asuransi terus berkembang hingga kini. Salah satu tugas pemerintah adalah menyejahterakan rakyatnya. Dengan salah satu bakti adalah menyediakan asuransi untuk warganya. Sekarang sudah ada berbagai macam produk asuransi di Indonesia yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan perlindungan risiko. Asuransi yang terbaru didirikan oleh masa pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan nama Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS, dan kemudian disusul lagi dengan program pemerintah Jokowi dengan nama JKN. Di sini saya akan menjelaskan sejarah asuransi Islam. Perkembangan asuransi dalam sejarah Islam sudah lama terjadi. Istilah yang digunakan berbeda-beda, tetapi masing-masing memiliki kesamaan, yaitu adanya pertanggungan oleh sekelompok orang yang menolong orang lain yang berada dalam kesulitan. Dalam Islam, praktik asuransi pernah dilakukan pada masa Nabi Yusuf alaihissalam pada saat ia menafsirkan mimpi Raja Fir'aun. Tafsiran yang ia sampaikan adalah bahwa Mesir akan mengalami masa 7 tahun panen yang melimpah dan diikuti dengan masa 7 tahun pencekik. Untuk menghadapi masalah kesulitan itu, Nabi Yusuf alaihissalam menyerahkan agar menyisihkan sebagian hasil panen dari masa 7 tahun pertama. Saran Nabi Yusuf alaihissalam ini diikuti oleh Raja Fir'aun sehingga masa pencekik bisa diganti dengan baik. Pada masyarakat Arab terdapat sistem akilah yang sudah menjadi kebiasaan mereka sejak masa pra-Islam, merupakan cara penutupnya atau istilah yang digunakan oleh Hasan Ali dari keluarga pembunuh terhadap keluarga korban yang terbunuh. Ketika terdapat seorang terbunuh oleh anggota suku lain, maka keluarga pembunuh. Asuransi merupakan investasi, termasuk juga investasi. Investasi merupakan bagian penting dalam perekonomian. Selain itu, di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh dari mengajak umatnya untuk memperhatikan kesejahteraan yang selalu,
yang salah satu caranya dengan berinvestasi. Dalam Islam, investasi merupakan kegiatan amalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi, harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga motivasi sosial, membantu sebagian masyarakat yang tidak memiliki modal namun memiliki kemampuan atau skill dalam menjalankan usaha baik dilakukan dan masyarakat maupun bagi hasil atau mudharabah. Perkembangan asuransi dan sejarah Islam sudah lama terjadi. Istilah yang digunakan berbeda-beda, tapi masing-masing memiliki kesamaan, yaitu adanya pertanggungan oleh sekelompok orang untuk menolong orang lain yang berada dalam kesulitan. Dalam Islam, praktik asuransi pernah dilakukan pada masa Nabi Yusuf alaihissalam. Pada saat itu menafsirkan mimpi Raja Fir'aun. Terima kasih. Di sini yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum.